Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Duhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, para pendengar Radio Dais dan para pemirsa MAJD TV yang kami hormati. Pada kali ini kami bacakan kitab Durratun Nasihin halaman 215. Kita meneruskan tentang mu'adatus syaitan, fi bayani mu'adatis syaitan. Wa dzukira fil khabar, disebutkan di dalam hadis yang dikenal ini, dan hadis Israiliyah, annahu kana fi bani Israila rajulun muta'abbidun fi sauma'atih yuqalu lahu Barsisa al-Abid. Pada zaman Bani Israel itu ada seorang laki-laki yang beribadah di pertapaannya, tempat bertapa yang dikenal dengan nama Barsisa al-Abid. Namanya Barsisa al-Abid. Wa kana mustajabat da'wati, dan Barsisa ini diijabahi seluruh doa-doanya. Wa kana nasu ya'tunahu bimaradihim, orang-orang pada mendatangi beliau sebab mereka pada sakit. Karena sakitnya mereka pada sowan pada Barsisa lantaran mereka pada karena sakitnya. Wa yubri'ul marida bidu'aihi, dan orang sakit akan sehat, akan sembuh dengan doanya, bidu'ai. Masyaallah. Fada'a iblisu alaihi laknatus asyayatina, kemudian iblis ngundang Iblis itu alaihi laknah, kepadanya mudah-mudahan mendapat laknat dari Allah. Ngundang para setan-setan, jadi anak buahnya itu setan, pimpinannya itu iblis berarti. Faqala man yaftinu hadza wa yudhillu, ini siapa yang bisa membujuk Barsisa ini dan menyesatkannya. Jadi siapa? Faqala ifritu minasyayatini ana aftinuh fa illam aftinhu falastu minkum. Ini ifrit ini luar biasa jagoan dia di antara para setan. Dia berkata, aku yang siap untuk membujuknya dan menyesatkannya. Jika aku tidak bisa, aku tidak termasuk golonganmu. Enggak apa-apa. Wah, ini kesanggupan ifrit. Faqala iblis, maka jawabannya pimpinannya iblis tadi menjawab, antalahu, engkau hei ifrit untuk Barsisa, ya, tugasmu untuk dia. Kemudian fantolako, maka bergegaslah ifrit tadi.
hatta atiya mulkan min muluki Bani Israila walahu Bani Israila. Dia mendatangi raja dari berbagai raja di Bani Israel. Ada seorang raja walahu bintun min ahsanin nasi wa hiya jalisatun ma'abiha wa ummiha wa ikhwaniha. Kemudian raja tadi mempunyai anak perempuan dari yang paling cantik-cantiknya orang. Dia adalah duduk di sebelah bapaknya ya raja itu tadi. Wa ummiha, di sisi ibunya, wa ikhwaniha, saudara-saudaranya. Jadi raja itu komplit dan keluarganya itu, terutama anak perempuan yang cantik tadi. Fasoro'aha fafaza'u lidalika fas'an syadidan. Kemudian Ifrit tadi membuat perempuan tadi kaget, terkejut dengan fas'an syadida, dan terkejut yang sangat amat, kaget yang sangat amat. Akhirnya apa? Fasaratil bintu majnunatan. Akhirnya anak raja perempuan yang cantik tadi menjadi gila. Memang ahlinya kalau setan itu membuat orang gila itu. Wa kanat ala dzalika ayyaman. Gila itu sampai berhari-hari. Lah, kesempatanlah Ifrit menghadiri raja itu. Tsumma atahum ala surati insanin. Sudah gila betul. Akhirnya Ifrit mendatangi raja dan keluarganya dengan bentuk manusia. Faqala lahum in aradtum an tabur'a fadhhabu biha ila fulanin ar-rahib. Apa kata Ifrit kepada raja dan keluarganya? Jika kamu menghendaki sembuh perempuan yang gila ini, maka pergilah dengan anak perempuan ini ke fulan, itu rohib pendeta. Wa yubriuha wa yad'ulah. Dia akan membuat sembuh perempuan ini dan akan mendoakannya. Nih, Ifrit bisa menemui sini, bisa menemui sini, masya Allah. Kata Ifrit begitu. Lalu akhirnya sang raja dengan anaknya fadhabu biha ilaihi. Mereka semua pergilah ke tempat Barseso dengan anak perempuannya. Fabari'at min illatiha, kemudian sembuh dari penyakitnya. Sembuh dengan cara kontan gitu ya. Falamma raja'u biha atadzalika. Ketika mereka pulang dengan anak perempuan yang cantik tadi, gilanya kembali lagi, gila lagi. Akhirnya apa kata syaitan kepada mereka? Faqala lahum syaitan in aradtum an tabru'a bil kulliyati faj'aluha indahu ayyaman. Hebat ya. Jika kamu ingin sembuh perempuan itu dengan sembuh seluruhnya, total sembuh, maka jadikanlah dia di sisinya berhari-hari. Di sisi siapa? Barseso berhari-hari. Rawat inap lah. Fantolaku biha ilaih. Dengan bujukan iblis itu, dengan bujukan siapa? Setan itu, terutama Ifrit ya, pergilah dia ke
Barseso fatarukuha indah, maka mereka tinggalkanlah perempuan yang cantik anaknya tadi di sisinya Barseso, biar rawat inap lah di situ. Fa'abar rohibu, rohib pendeta tadi Barseso menolak, dia nggak mau dia. Falahu alaih wa tarkuha indah, mereka raja dan keluarganya mendesak kepada Barseso, maka mereka meninggalkan semua di sisi Barseso tadi, perempuan yang cantik tadi. Bahkan rohib mukiman lis-sholati wa mudiman lis-syam. Sementara rohib adalah selalu mendirikan sholat dan puasa secara terus menerus. Mudiman fajlasaha rohibu indah, kemudian Barseso tadi mendudukkan perempuan cantik tadi di sisinya. Fa'at amaha hatta tola alaihal waktu, kemudian dia melihatnya perempuan yang cantik tadi sehingga dengan waktu yang lama. Fanadhuru ilaiha, maka dia melihat perempuan tadi yauman, pada satu hari. Fara'a wajaha wa jasadaha lam yarau mislahuma fil hasani atau fil husni. Maka Barseso melihat wajah yang cantik perempuan anak raja tadi dan fisiknya, tidak ada yang pernah dia lihat perempuan seperti fisik dan wajahnya perempuan tadi. Tidak ada di dalam cantiknya, indahnya. Famala qalbuhu ilaiha biwaswasati syaiton walam yasbir. Ya, akhirnya apa? Hatinya sang Barseso tadi akhirnya condong pada perempuan tadi, jatuh cinta pada anak raja tadi karena cantiknya. Ini semata-mata juga atas bisikannya seton, dan dia tidak sabar. Ya sabar ya, dan dia ahli puasa, ahli sholat, ahli ibadah, doanya kabul, mustajab. Dia dengan bisikan setan, wah, lam yasbir, gak kuat dia, tidak sabar lagi dia. Summa qarrabaha, kemudian dia mendekati perempuan tadi. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Fahamalat minhu, maka hamillah perempuan tadi karena Barseso. Awalnya malu-malu, ujungnya mual-mual. Tulisannya dari di belakang truk itu, saya pernah baca. Kemudian summa atahu syaitanu faqala lahu, kemudian setan datang dengan bentuk manusia tentunya. Dia berkata kepada Barseso, anta ahbaltaha wa laysa laka najatun minal mulk mimma sana'ta biha. Kamu telah menghamilinya. Dia bisiki, ya ngerti lah. Maka setan melihat kita tidak melihat setan. Asku aduan kaitu yaroni wala arahu haitsuma yaroni. Aku mengeluh pada musuh, setan itu musuh. Dia melihat aku sementara tidak melihat dia. Lah ini kamu menghamilinya dan kamu tidak akan selamat dari raja. Itu apa yang kamu perbuat dengan perempuan anaknya. Kamu tidak akan bisa selamat. Takut-takut oleh iblis.
oleh setan. Illa antaktulaha wa tadfanaha inda saumatika, kecuali kamu bunuh perempuan itu. Masya Allah, kamu sembelih perempuan itu. Nanti di sisi pertapaanmu, ngeri itu bujukan setan. Sudah tadi dibujuki untuk bisa jatuh cinta, kemudian setelah hamil dibisiki lagi kamu, diomongi lagi kamu supaya menyembelihnya. Masya Allah. Fa idza sa'aluka anha faqul innaha matat. Kalau mereka tanya raja dan keluarganya tentang perempuan itu, kamu katakan dia meninggal, telah meninggal. Fa innahum yusaddiquna, mereka akan membenarkan semua, pasti itu. Wah, janjinya Sayyid Iblis. Fa akhirnya apa? Fadzabahaha wa dafanaha, kemudian disembelihlah perempuan itu, kemudian dikubur, ditanam perempuan itu. Setelah itu faja'u wa sa'alu anha, mereka semua datang, rajanya itu, mereka bertanya tentang anak perempuannya itu. Faqala, apa jawab Barseso? Matat bi amrillah. Fasaddaquhu wa raja'u. Perempuan sudah kami upayakan untuk sehat, ternyata telah mati dengan keputusan Allah. Mereka membenarkan semua. Ya, betul Barseso. Dan mereka kembali, setelah kembali, ini piciknya setan itu. Fantalaqa syaitanu faqala lahu, maka pergilah setan berkata kepada raja dan keluarganya. Apa kata setan? Inna rohiba qad waqa 'alaiha, sesungguhnya Barseso telah menyetubuhinya. Falama khosya ayat toli alaiha hadun, ketika dia takut, panik kalau ada seorang yang melihatnya, zabaha wa dafanaha, akhirnya dia sembelih perempuan itu, kemudian dia kuburkan itu. Setelah mengerti seperti itu, apa sikap raja? Faraqibal maliku ma'an nas mukbilan ila nahfir rohibi, kemudian raja beserta orang-orang menuju ke arah rumahnya rohib. Wa khafaru qabruha fawajaduha madbuhatan, kemudian keduk kuburannya itu. Orang-orang pintar ya, raja ya, menemukannya dalam keadaan lehernya disembelih. Dan wa akhadhu rahiba wa salabu, mereka menangkap rohib itu, pada sesuatu ditangkap dan disalib, disalib, gantung dia. Ini setan tidak cukup seperti itu, sudah menyuruh untuk dibunuh, untuk sembelih. Raja disuruh untuk menduduk anunya. Masya Allah lah setan. Wajah syaitanu wa ala maslabihi, datanglah setan dan Barseso di atas gantungan salibnya itu. Apa kata setan? Faqallahu, dia berkata kepada Barseso, ana unajjika, aku akan menyelamatkan kamu minha, dari persaliban itu, asal in sajad tali
sajdatan min dunillahi ta'ala, asal kamu mau bersujud kepada aku. Subhanallah, syirik jatuhnya. Sekali aja sajdatan untuk selain Allah, sujud kepada aku, luar biasa jahatnya. Faqala kaifa asjudu laka, bagaimana aku bisa sujud saya digantung seperti ini. Ana fi hadzal halah, hadhil halah, saya seperti ini, keadaan seperti ini. Faqala, maka setan menjawab, ardo minka antu'miya biroksik, aku rela dari kamu asal kamu memberi isyarat saja, nggak apa-apa, dengan kepalamu. Gitu aja. Akhirnya maulah, terpaksa ingin selamat. Fasajadallahu ima'an biroksi, maka Barseso mau bersujud kepada setan gini, dengan isyarat dengan kepalanya. Setelah itu gimana? Dia udah mau bersujud kepada setan, sukses dia. Faqala syaitan, ana bari'um minka, aku bebas dari kamu. Dah selesai. Ini yakhafullah rabbul alamin, aku takut sekarang kepada Allah yang seru sekalian alam. Inilah liciknya setan. Bahwa qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah, kama salis syaitani id qala lil insani nikfur qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sebagaimana contoh setan kala dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kalau sudah falamma kafara, orang kafir menjadi kafir, dia mengatakan aku bebas dari engkau, aku takut akan Allah rabbal alamin. Sehingga fakana akibatuhuma annahuma finnari khalidina fiha, keduanya setan dan Barseso, duanya di dalam neraka selama-lamanya. Wadzalika jazaa'udz dzalimin, demikianlah pembalasan orang-orang zalim. Sehingga kekuatan setan yang seperti itu luar biasa. Sehingga kita fasta'idz billah, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Demikian sebagai pengajian kajian tentang kitab kuning, yaitu Durratun Nasihin. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.